Kalau kalian lihat patung macan ini, mungkin banyak yang ngira kalau ini dibuat sama seniman profesional. Tapi ternyata bukan. Patung ini dibuat sama para pemuda kampung yang cuma bermodal nekat, kreativitas, dan alat seadanya. Semua ini mereka lakukan demi satu tujuan, yaitu bikin suasana perayaan 17 Agustus di kampung jadi lebih meriah. Penasaran gimana prosesnya? Yuk ikutin sampai selesai. Awalnya cuma dari obrolan santai. Mereka kepikiran, tahun ini enaknya bikin apa ya supaya kampung terlihat beda. Setelah banyak ide bermunculan, akhirnya diputuskan untuk bikin patung macan. Walaupun belum ada pengalaman membuat patung sebesar ini, mereka tetap yakin buat mencoba. Buat mereka, kalau nggak dicoba sekarang, ya nggak bakal tahu hasilnya. Bahan yang dipakai juga nggak macam-macam. Semen, pasir, besi bekas, kawat, dan alat-alat yang ada di rumah. Semuanya dikumpulkan seadanya. Nggak ada alat mahal, nggak ada tempat kerja khusus. Halaman rumah pun disulap jadi tempat berkarya. Yang penting semangatnya jalan dulu. Pekerjaan pertama dimulai dari membuat rangka. Tahap ini cukup penting karena rangka bakal jadi penyangga seluruh badan macan. Besi dibentuk pelan-pelan disesuaikan dengan ukuran yang sudah dibayangkan. Setelah rangka selesai, adonan semen mulai ditempel sedikit demi sedikit sampai badan macan mulai terlihat. Tentu prosesnya nggak selalu mulus. Ada bagian yang bentuknya kurang pas, ada yang harus dibongkar lagi, bahkan ada yang diulang dari awal. Tapi nggak ada yang mengeluh. Malah sambil kerja mereka saling bercanda, saling kasih masukan, dan saling bantu. Justru momen-momen seperti ini yang bikin suasana jadi seru. Hari demi hari berlalu, bentuk macan mulai semakin jelas. Badannya mulai terbentuk, kakinya mulai kokoh, ekornya mulai terlihat, dan sekarang tinggal bagian yang paling bikin penasaran, yaitu wajahnya. Membuat wajah macan ternyata jadi tantangan terbesar. Mata harus kelihatan tajam, mulut harus terbuka dengan taring yang terlihat garang, supaya karakter macannya benar-benar hidup. Semua detail itu dibentuk pelan-pelan menggunakan alat sederhana. Walaupun cuma pakai peralatan seadanya, hasilnya benar-benar di luar dugaan. Setelah seluruh bentuk selesai, masuk ke tahap pengecatan. Warna dasar putih dipilih lebih dulu, lalu satu persatu garis belang hitam dilukis dengan tangan. Proses ini butuh kesabaran karena setiap garis harus dibuat rapi supaya hasil akhirnya terlihat lebih realistis. Dan akhirnya, setelah berhari-hari kerja keras, patung macan ini selesai juga. Rasa capek langsung hilang begitu melihat hasil akhirnya berdiri gagah. Banyak warga yang berhenti buat lihat, ada yang foto-foto, bahkan banyak yang nggak percaya kalau patung ini dibuat sendiri oleh pemuda kampung dengan alat dan bahan yang sederhana. Dari sini kita bisa lihat kalau kreativitas itu nggak selalu soal modal besar. Kadang yang paling penting adalah kemauan buat mencoba, semangat kerjasama, dan rasa peduli sama lingkungan sekitar. Lewat karya sederhana seperti ini, para pemuda berhasil menunjukkan kalau gotong royong masih hidup dan bisa menghasilkan sesuatu yang membanggakan. Semoga cerita ini bisa jadi inspirasi buat kita semua. Nggak perlu nunggu punya alat lengkap atau modal besar buat mulai berkarya. Yang penting berani mencoba, terus belajar, dan saling mendukung. Kalau kalian suka sama perjuangan para pemuda ini, jangan lupa dukung videonya dengan like, subscribe, dan tulis di kolom komentar pendapat kalian tentang hasil patung macan ini. Sampai ketemu di video berikutnya, dan selamat menyambut Hari Kemerdekaan Republik Indonesia. Merdeka!